Berbahagialah saudara yang dikasihi Tuhan pada siang hari ini. Dalam suatu pertanyaan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, rupanya dalam mengikut daripada Tuhan Yesus sebagai muridnya, mereka semuanya belum mengetahui sebenarnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku, anak manusia itu? Ada yang menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu adalah kumpulan orang percaya akan Tuhan Yesus. Itulah namanya gereja. Dalam persekutuan atau kumpulan orang percaya ini, itu disebut gereja. Gereja itu bukan suatu tembok yang dibangun oleh manusia. Kalau bangunan yang ada di sekeliling kita tempatin ini namanya rumah doa. Yang dimasukkan di sini adalah gereja itu adalah jemaat yang dibangun atas dasar iman di dalam Yesus Kristus. Maka alam maut tidak akan dapat menguasai. Petrus, di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku, alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi persekutuan orang percaya 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, itu juga disebut gereja. Karena kehadiran Allah hadir dalam kehidupan persekutuan itu, orang-orang percaya 1, 2, 3 orang itu juga disebut gereja.
Karena gereja itu dibangun atas dasar iman dalam Kristus Yesus. Jadi itulah sebabnya para murid Tuhan suatu bangunan yang dibangun atas dasar iman di dalam Yesus Kristus, maka alam maut itu tidak akan dapat menguasainya. Dapat kita ada suatu pengalaman pribadi di dalam suatu pelayanan, dalam kumpulan orang-orang percaya yang komunitasnya masih kecil, namun ketika ada seseorang ingin memberhentikan atau membubarkan persekutuan atau kumpulan orang percaya ini, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Buktinya, ketika seseorang itu menghalangi pekerjaan Tuhan, maka mereka yang berusaha ingin menutup pekerjaan Tuhan, menutup persekutuan atau membubarkan orang-orang beribadah dan menghalangi orang untuk beribadah, orang itu sudah harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan tidak banyak orang yang akan menjadi binasa di dalam kehidupan mereka yang menghalangi pekerjaan Tuhan dimanapun juga. Maka berapa tahun yang lalu yang terjadi dalam suatu persekutuan kita, di mana orang-orang berusaha ingin membubarkan, berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan ini. Satu persatu setiap kita mengalami, kita ibadah, dan di situ terjadilah batu dilempar dari atas. Orang-orang beribadah dan merasakan rasa kekhawatiran dan ketakutan melanda hati orang-orang yang sedang bersekutu. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka semuanya dalam persekutuan itu, karena kehadiran Tuhan Allah hadir dalam kumpulan orang percaya itu, maka orang yang berbuat untuk mengalami pekerjaan Tuhan, mereka yang menutup, yang berusaha untuk mendemo dan bahkan untuk menghalang-halangi berdirinya gereja Tuhan, mereka bukan lagi, malah mereka terjadilah mereka harus menanggung akibatnya. Barang siapa mengusik hamba Tuhan, barang siapa mengusik pekerjaan Tuhan, maka orang itu akan diusik oleh Tuhan. Satu persatu, kanan kiri orang yang mengusik tiba-tiba dijamah oleh Tuhan, dan mereka harus meninggalkan anak dan istrinya, alias mereka mati binasa belum mengenal Tuhan. Karena menolak pekerjaan Tuhan, mereka bertanggung jawab. Terus mereka berkeliling satu persatu. Terus
belakang. Jadi mereka satu persatu dijamah oleh Tuhan. Mereka yang menghalangi pekerjaan Tuhan, yang menutup pekerjaan, maka nyawa mereka ditutup terlebih dahulu. Dan akhirnya mulai ketua RT-nya, mulai sekretaris RT-nya, mulai dengan kepala lurahnya, bahkan seorang polisi yang termasuk ikut di dalamnya untuk mencoba, bahkan ingin melarang orang beribadah. Orang-orang pada merasakan ketakutan. Karena orang yang bersekutu, orang yang berdoa, orang yang beribadah, dia dengan tenang beribadah, tetap dia beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang melarangnya, maka berurusan dengan Tuhan, satu persatu dijamah Tuhan. Hari di pertama sebelah kiri dijamah Tuhan, mereka dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Sebelum gereja ditutup, mereka sudah ditutup nyawanya. Terus 3 hari kemudian orang-orang merasakan ketakutan. Siapa lagi ini yang terjadi sekeliling di belakangnya? Sekelompok orang-orang ini terhitung semua, tidak sedikit. Akhirnya satu RT ini hampir mengalami meninggalkan anak istrinya karena tidak dapat hidup untuk selamanya ketika seseorang itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Ternyata saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita itu dahsyat. Tuhan Allah kita itu pembela kita. Bukan kita yang membela Tuhan, bukan kita yang membela agama, tapi Tuhan kita adalah yang membela kita. Tuhan yang menjadi pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh kecil saja. Pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan itu tidak melihat berapa jumlah komunitasnya, tetapi Tuhan melihat hati seseorang yang berkumpul di dalam nama Tuhan. Itu ada kuasa, otoritas kuasa daripada Tuhan yang menyertai dalam persekutuan itu. Maka oleh sebab itu, siapapun yang akan menghalangi pekerjaan Tuhan, mereka akan bertanggung jawab urusannya dengan Tuhan. Dan bahkan nyawanya pun mereka melayang karena menolak Injil, karena menolak gereja, menolak persekutuan, membubarkan persekutuan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih daripada berapa kami hitung semuanya, kurang lebih 14 kepala keluarga harus mengalami kematian. Suaminya semuanya dipanggil Tuhan, tinggal dengan istri dan anak-anak mereka menjadi janda-janda, dan anak-anaknya tidak terurus akibat menghalangi pekerjaan Tuhan. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Kita tidak perlu takut dan gentar untuk menghadapi apapun di dalam dunia ini.
Sebab kata firman Tuhan, janganlah gentar kepada mereka. Kalau engkau gentar kepada mereka, aku akan gentarkan engkau. Tetapi kalau engkau tidak gentar kepada mereka, mereka akan gentarkan. Berarti karena aku menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman, aku tidak membiarkanmu, aku akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Tetap dan terus beritakan Injil Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, maka Injil itu harus diberitakan. Karena Tuhan tidak menginginkan orang celaka, Tuhan tidak menginginkan orang binasa, tapi Tuhan inginkan banyak orang yang diselamatkan dan mengenal akan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara saat ini belum kenal akan Tuhan, mungkin saat ini saudara belum kenal siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Anak Allah, Yesus adalah firman Allah itu sendiri, Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi gereja dibangun atas dasar iman dalam Kristus Yesus, maka Allah mau tidak akan dapat menguasainya. Sudah dikatakan dalam firman. Kata Yesus kepada berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan menjadikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jemaat yang dibangun atas dasar iman dalam Yesus Kristus, Allah mau tidak dapat menguasainya. Sebab orang percaya. Dan di sini berbicara dengan tentang gereja Tuhan. Dan orang yang dipercayakan di sini adalah Petrus yang dikaruniakan Tuhan untuk memegang kunci. Kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang mau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang mau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, di mana dia pergi untuk mendirikan jemaat Tuhan di sana, dan ketika ketemu seseorang dan memberikan salam kepada mereka, tapi kalau mereka menerima salam dan saudara orang itu diberkati oleh Tuhan, tetapi orang yang menolak akan Injil, orang yang menolak akan kabar baik, maka kata Tuhan, keluarlah dari kota itu, dari desa itu, kebaskanlah debu yang ada di kakimu, maka Sodom dan Gomora lebih ringan tanggungannya daripada orang yang menolak akan Yesus, yang menolak akan keselamatan jiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, karena gereja itu kumpulan orang percaya yang sesungguhnya orang percaya ini telah menerima kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan. Allah mau tak dapat menguasainya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita tetap terus memberitakan Injil Tuhan. Karena saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena saudara yang diambil
dari dunia ini, ditempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi saksi bagi Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya sebelum kita mengenal akan Tuhan, maka kita hidup di dalam kebinasaan, tidak ada pengharapan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan kita adalah gereja Tuhan, kumpulan orang percaya, milik kepunyaan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, itu menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ada tujuannya, yaitu supaya saudara memberitakan kabar baik kepada semua orang. Itulah tugas saudara, tugas gereja, menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Tuhan inginkan semua bangsa menjadi murid Tuhan, semua bangsa menjadi milik kepunyaan Tuhan. Orang-orang dapat diselamatkan. Kalau nama Tuhan di mana saudara berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan, maka di situ saudara pijakkan kakimu, maka di situ saudara diberkati oleh Tuhan dengan apapun yang engkau lakukan dalam nama Tuhan. Maka gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja itu adalah saudara. Gereja itu adalah jemaat Tuhan. Yesus sebagai kepala gereja, saudara dan saya sebagai jemaat yang mengasihi akan Tuhan. Maka pada siang hari yang sangat indah ini, dilihatlah bahwa jangan kita melihat berapa jumlah, tapi Tuhan melihat kita hati yang setia, melayani, mengasihi akan Tuhan. Di situ Tuhan tidak pernah membiarkan saudara, tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan menyertai saudara, dan Tuhan berikan kuasa untuk dapat apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang terlepas di dunia, kau lepaskan di dunia, akan terlepas di surga. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah saudara tetap dalam